Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Namanya Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah dan inayahnya kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa isi pamati jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat. Dan di kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali bergabung dengan Masjid Al-Kausar Apartemen 2 Batu Park. Baik sahabat, kita sama-sama simak dan dengarkan. Dan kembali saya ingatkan buat yang belum subscribe, ya, tetap bantu dukung channel kecil ini, Robani Radio 107.9 FM Bandung. Sekali lagi, Robani Radio 107.9 FM Bandung. Dan juga dukung channelnya Bang Wir Channel, ya. Untuk teman-teman dan sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga sudah subscribe. Subscribe itu gratis. Semoga Allah membalas budi baik teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Bapak-bapak, alhamdulillah kelayan rahmat Allah Subhanahu wa taala dina waji anu kiwarisan tu ayeuna urang sadaya tiasa leuwih puluh dina raga ngaguar mesek aya suci pesekeun jaga baueun urang taala digod. Mudah-mudahan urang sadayana kumpul ngariung di masjid cing aya magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan termasuk kita semua. Hadirin, mohon maaf
apabila yang disampaikan oleh saya banyak kesalahan, ini ditakdirkan oleh Allah. Saya di depan bapak-bapak, apalagi di depan guru saya sendiri, Pak Iwan, ada bicara dengan Al-Quran. Tapi mudah-mudahan walau ayat balang jadi disampaikan walaupun punya seayat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam surat Al-Asr beberapa hari kita sudah berlalu pergantian tahun, yaitu Muharram dari 1445 sekarang hingga 1446, menunjukkan ini kesempatan oleh Allah memberikan umur kepada kita. Mungkin tetangga, teman, saudara telah meninggalkan kita, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ini adalah rahmat istilah nama kanyaah Allah Subhanahu wa taala. Kamu urang sadana sangkan urang memperbaiki diri untuk meningkatkan amal ibadah. Kalau kita lihat saudara kita, teman-teman kita, tetangga kalau meninggal tidak ada yang dibawa, Pak. Walaupun harta benar banyak tidak dibawa. Jadi kesempatan kita untuk mengumpulkan invest untuk akhirat, yaitu bekal untuk akhirat. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk menghadapi hari esok. Ada beberapa ulama yang mengatakan hari esok adalah bukan bisa hari besok, yaitu hari nanti di akhirat. Artinya kita dari mulai sekarang berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa, apa yang kita harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal ibadah apa yang dibawa kita hasil di alam dunia. Sebab dunia ini adalah untuk bertanam, untuk bercocok tanam, dan hasilnya nanti. Ini adalah goib, Pak. Tidak bisa dipikirkan oleh akal. Tapi kadang-kadang ada seorang yang berpikir nanti aja weh hidup mana cuma kewe lah, dan maut mau balik deui. Geus maut mah maut teh. Padahal mah manusia bukan itu. Manusia mah jadi bilatung, kan aya bila aya balitungan akan dihisab manusia mah. Jadi tidak selesai kita mati, tidak selesai, tapi masih ada hidup. Jadi kita yang mati, hidup akan hidup selama-lamanya. Kalau kita ditakdirkan miskin di dunia, cuma miskin sementara. Kalau kita hidup di dunia kaya itu kaya sementara. Tapi nanti di akhirat yang kekal abadi, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Untuk itu umur kita sekarang kita manfaatkan. Sehingga Allah beberapa di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi waktu. Ini beberapa kalimat Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat, Pak. Dalam surat Al-Asr surat ke-103, jadi diawali dengan wal asr, demi waktu. Ada lagi
demi malam, walaili wasubhi demi subuh, wanahar demi siang. Turun beberapa kata memperingatkan kepada kita bahwa perhatikan waktu. Ini kalau kita ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai waktu. Perhatikan waktu. Sehingga beberapa kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an kan banyak. Wal asri demi waktu, wa duha demi duha, wal laili demi malam. Sehingga kita hidup di dunia tidak lepas dengan waktu. Kalau orang bisnis Pak Iman, jadi kehilangan waktu adalah kehilangan sejumlah uang. Jadi kelihatan. Jadi nanti istilahnya mendidik pikiran anak teh duit. Jadi lamun leungit waktu berarti leungit kehilangan sejumlah uang. Tapi kita mah yang diperingatkan oleh Allah berarti waktu adalah amal. Tidak ada waktu. Waktu adalah amal. Kita harus beramal. Dikit-dikit amal. Karena akan dipertanggungjawabkan. Ini teh jadi investasi ke akhirat. Jadi kadang-kadang investasi bisnis, bikin kontrakan dan untuk masa depan. Kadang-kadang kan hidup kita diatur oleh Allah. Siapa tahu yang bisa menjamin hidup selama-lamanya? Kita ini yang hidup di sini, apakah bisa menjamin hidup sampai jam 7? Enggak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan waktu. Pokoknya kita mah waktu adalah amal. Kita baca, pelajari. Di dalam wal ashr demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu lafi husrin. Dalam kerugian. Ayalamna kata Sadrim, ayalam taukid. Lafi husrin, yang benar-benar rugi. Siapa yang benar rugi? Orang yang tidak memperhatikan waktu akan rugi. Yang benar-benar tidak memperhatikan waktu akan rugi. Semua manusia. Manusia mana? Wah, manusia mana? Mengaku manusia, manusia. Semua. Jadi seluruh manusia akan rugi. Tapi Allah terus ayatnya. Jadi sekali lagi wal asri demi waktu. Jadi wawana teh demi waktu, wawana qasam. Mau sumpah demi waktu. Innal insana lafi sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua orang manusia akan rugi. Orang yang tidak memperhatikan waktu akan rugi. Menyia-nyiakan waktu akan rugi. Apalagi kalau kita udah tua, waktu dipakai hura-hura, waktu dipakai kesana kemari, tidak melakukan amal ibadah, itu akan rugi. Huruf ilah di dalam Al-Quran untuk pengecualian. Ayat selanjutnya adalah illal ladzina amanu. Yang pertama orang yang tidak akan rugi teh illal ladzina amanu. Jadi kalau kita bertanya masa kita akan rugi? Nah, ini Allah mengatakan illa. Ada huruf illa adalah pengecualian. Illa ada kalau di dalam ada ina dan kawan-kawan, ada illa dan kawan-kawan. Kata bahasa Arab Bapak. Illaladina amanu, yang pertama orang yang tidak rugi itu illaladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Orang-orang yang beriman tidak akan, ini jaminan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Pak Imam, bukan kata saya, bukan kata-kata para ulama. Jadi yang tidak akan rugi, orang yang untung adalah orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus kita bertanya lagi, orang yang beriman yang bagaimana? Gitu kan ya. Banyak orang yang ngaku iman, Pak. Kadang-kadang sekarang iman, besok tidak iman lagi. Jadi terdapat orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Itu beberapa ayat dibahas oleh Pak Imam yang kemarin. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kan baik perempuan dan laki-laki, akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan itu, Pak. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu sholihati, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu pembuktian dari iman. Jadi kalau kita cuma ngaku iman kepada Allah tapi tidak melaksanakan amal soleh, berarti masih kena rugi. Beberapa hari kemarin Pak Imam menjelaskan, ditanya orang teh di surat Yunus ayat 10 kan, ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menggerakkan kita, siapa yang memberikan rahmat dan sebagainya. Jawabannya Allah. Banyak ayat-ayat yang kemarin yang sudah dibahas oleh Pak Imam, berapa ayat terus berbantah-bantahan pada hari ini. Surat Amayat Asalun. Jadi kita kadang-kadang kita percaya kepada akhirat. Ada ayat, kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah? Ada ayat, kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah? Kita yakin dunia ini diciptakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita diusik malikan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bertakwa? Kenapa kita tidak taat kepada Allah? Jadi orang-orang yang tidak akan rugi, orang-orang yang untung adalah orang yang iman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh pembuktian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuma kita iman kepada Allah tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an kan di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu, banyak orang-orang yang beriman, yang mengaku iman, tapi akhirnya kenapa tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Seperti orang-orang munafik, Pak. Digambarkan oleh Allah, orang tokoh munafik, sorbannya sama, pakai terpus sama, tapi hanya Allah yang mengetahui keimanan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid, kita bertadabbur Al-Quran, bisa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah, Pak, orang yang beriman dan takwa kepada Allah akan dijamin hidupnya. Kan di Al-Quran di surat Tolak ayat 3, ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar apapun, serumit apapun, seperti bola kusut misalkan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa akan beri jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita iman dan takwa, ada jaminan. Dan orang yang bertakwa akan diberi rezeki di mana saja jalannya. Insya Allah, asal ada takwa dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin orang yang bertakwa akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu nyangka